Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pari Firmasa. Saya Darajat Nurul Aini. Saya Zainab Nursaida. Saya Sanana Lusnad. Aku Cantik Manika Putri. Aku Rini Nurwindasari. Bersama rekan lainnya dari kelompok 11. Ini saya akan menjelaskan tentang 5 keterampilan berkomunikasi dan prinsip dasar komunikasi. Saya akan menjelaskan apa itu personal branding. Akan memaparkan pengertian dari motivasi. Akan menjelaskan tentang cara mengenali potensi diri. Motivasi sendiri itu sebagai keinginan yang ingin kita lakukan untuk bertindak mencapai tujuan tertentu. Motivasi juga adalah salah satu pendorong di balik interaksi sosial antara manusia. Kerjasama dalam organisasi. Jadi kerjasama itu adalah suatu usaha yang dilakukan bersama dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama dengan melibatkan berbagi tanggung jawab, interaksi, dan juga saling bertukar pikiran atau bertukar ide untuk mencapai tujuan yang lebih efektif. Manajemen waktu adalah tindakan yang dilakukan dengan menetapkan skala prioritas untuk meningkatkan efektivitas, produktivitas, dan efisiensi. Ini dapat membantu mengurangi stres, memfokuskan diri pada tugas yang penting dan mendesak, serta memberi kendali dan relaksasi. Tujuan utamanya adalah memprioritaskan hal-hal penting, mengelola waktu seefisien mungkin, dan meningkatkan efisiensi. Dalam skala prioritas terdapat 4 kuadran. Kuadran pertama untuk hal penting dan mendesak. Kuadran 2 untuk hal penting tapi tidak mendesak. Kuadran 3 untuk hal mendesak tapi tidak penting. Dan kuadran 4 untuk hal yang tidak penting dan tidak mendesak. Itu sebagai mahasiswa itu harus memanfaatkan peluang seperti dengan mengikuti berbagai organisasi atau UKM, dan tentunya itu tuh bakal sangat membuat kita sibuk dan tentunya kita harus bisa memanage waktu. Mulai dari keterampilan berkomunikasi. Ada 5, yaitu 1. Kemampuan menyesuaikan gaya komunikasi. 2. Mendengarkan untuk menciptakan komunikasi 2 arah. 3. Berkomunikasi secara transparan, jelas, berempati, dan beretika. Lalu selanjutnya, kemampuan bertanya. Lalu kelima, menerima dan menerapkan umpan balik. Selanjutnya, prinsip dasar komunikasi. 1. Prinsip dasar komunikasi penting untuk mendengarkan dengan aktif. 2. Menghargai sudut pandang orang lain. 3. Kepatuhan kepada kompetensi dan kejujuran. 4. Mengembangkan kemampuan berbicara yang jelas dan tegas. Lalu adalah mengelola emosi dalam berkomunikasi. Lalu 6. Adaptasi dengan konteks komunikasi. 7. Menghindari persepsi negatif dan prasangka. Cara mengenali potensi diri. Yang pertama, kamu harus menentukan dan mencatat apa saja sih impian kamu. Dan yang kedua, kamu harus mengenali kemampuan diri kamu sendiri. Dan yang ketiga, kamu harus mengenali kekurangan dan kelebihan diri kamu sendiri untuk menentukan nanti arah jalan kemampuan kamu ke mana. Dan yang keempat, kamu harus menyingkirkan sifat-sifat takut gagal, karena itu akan berdampak pada diri sendiri dan akan mengakibatkan pikiran-pikiran yang buruk seperti kamu merasa kurang dan lain-lain. Dan yang kelima, kamu harus memiliki motivasi, entah itu dari orang lain atau dari diri sendiri. Dan yang keenam, ini paling penting banget, kamu harus memaafkan diri sendiri. Apa sih itu personal branding? Personal branding adalah cara individu membangun citra dan reputasi diri mereka di mata orang lain, terutama dalam konteks profesional. Ini mencakup cara kita untuk mempresentasikan diri, nilai-nilai yang kita tunjukkan, serta keahlian yang kita miliki. Nah, ada beberapa cara meningkatkan personal branding kita. Yang pertama ada hubungan atau networking. Nah, di sini kita jalin hubungan sebanyak-banyaknya dengan orang lain di bidang kita. Terus ada hadiri acara, seminar misalnya, atau konferensi untuk memperluas jaringan. Nah, yang kedua ada aktif di sosial media seperti LinkedIn dan juga dengan Instagram, serta masih banyak lagi. Yang ketiga ada tingkatkan keterampilan, yaitu selalu belajar dan tingkatkan keterampilan kita melalui kursus, seminar, atau sertifikasi. Nah, pas
pesan dan kesan selama aku mengikuti kegiatan OLT ini, aku mendapatkan ilmu baru tentang organisasi, tentang kepemimpinan, dan mengatur manajemen waktu. Untuk kesan dan pesan saya saat mengikuti acara OLT ini adalah di acara ini yang memberikan banyak inspirasi tentang pentingnya peran kepemimpinan dalam organisasi, dan materi yang disampaikan sangat bermanfaat, terutama tentang keterampilan komunikasi, personal branding, mengenali potensi diri, dan juga manajemen waktu. Mengikuti kegiatan OLT 2024 memberikan kesan yang mendalam, terutama dalam hal pengembangan diri dan kemampuan bekerja dalam tim. Kesan dan pesan saya setelah mengikuti kegiatan OLT 2024. Untuk kesan, menurut saya OLT 2024 itu sangat bermanfaat dan materinya yang disampaikan itu sangat relevan dengan posisi saya sebagai mahasiswa kesehatan. Dan juga pembicaranya sangat inspiratif. Lalu untuk pesannya, semoga ada kesempatan untuk mengikuti seminar serupa di masa yang akan datang dengan topik yang lebih relevan. Dan juga tidak lupa saya berterima kasih kepada panitia yang telah membuat atau mengadakan kegiatan tersebut. Karena adanya kegiatan tersebut, saya mendapatkan ilmu dan lebih berwawasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan dari acara OLT ini, saya merasa terinspirasi oleh materi-pemateri yang sangat-sangat hebat, kemudian interaksi antar peserta yang sangat antusias sehingga menciptakan suasana yang meriah serta kebersamaan. Kemudian kesan dari acara ini yaitu semoga kita semua bisa terus mendukung dalam hal apapun dan terus bisa menjaga semangat kebersamaan dan saling bekerja sama dalam hal apapun. Aku masih ada di sini, walau kau sudah benar-benar pergi. Kau tetap menjadi manusia favoritku. Oh, biarkan ku menyanyikan lagu sederhana ini, hanya tercipta untukmu. Teringat saat pertama berjumpa di sebuah warkop kurang ternama, namun perjumpaan itu adalah yang terindah. Oh, biarkan ku